Baik, kita mulai kuliah pagi ini lagi. Ini kuliah Big Data sama Data Science. Pertemuan minggu lalu kita sudah sampai, coba lihat, kita sampai sini ya, lebih ke overview dari Orange. Anda bisa melihat rekamannya di sini, masuk ke konten channel. Jadi ini rekaman minggu lalu. Ada Putri. Pagi Putri. Jadi minggu lalu rekamannya tentang Orange itu apa segala macam. Silahkan lihat rekamannya. Jadi masuk ke channel Ono Center. Nah, ini kondisinya saya lagi pakai baterai doang ini, salah colok. Jadi mudah-mudahan dalam 1 jam ini masih bisa ya. Kita 1 jam kuliahnya selama puasa, 1 jam selama, tapi ini kayaknya 1 jam soalnya jam 9 ada tanda tangan MOU, jadi nggak bisa. Oke, silakan masuk ke Ono Center nanti. Masuk ke Ono Center, kemudian lihat kuliah, rekaman kuliahnya minggu lalu ada di video. Ini dia. Salah, bukan yang ini. Nih, 2023 0323 minggu lalu ya, 0323 mengenal Orange Data Mining dari dekat. Jadi itu minggu lalu diterangkan bagaimana Orange itu seperti apa. Orange sendiri bisa di-download gratis di sini, Orange Data Mining. Di sini ada bagian download. Dia ada untuk Windows, macOS, sama Linux. Jadi bisa semua, mau di Windows bisa, macOS bisa, Linux bisa. Di Windows bisa ambil cukup besar filenya, tapi nanti kalau dijalankan dia udah lengkap semua, ada Python dan sebagainya, jadi bisa dipakai, nggak usah khawatir. Oke, hari ini kita akan fokus ke lanjutannya. Jadi ini Orange Data Mining. Hari ini kita akan melihat contoh-contoh data mining. Oke, contoh yang paling legend adalah tentang Iris. Nanti kita lihat misclassification, post validation, feature ranking, cluster inspection, segala macam. Ini semua sebetulnya diambil dari contoh yang ada di Orange. Jadi ini sebenarnya nggak usah lihat ini, lihat contoh yang ada di Orange bisa kita lihat. Jadi kita belajar cara pakai Orange-nya dari contoh Orange langsung. Oke, saya coba jalankan. Ini laptopnya baru diinstal, dan khawatir baru diinstal. Dan di OS kalau mau melihat bisa dilihat lah dari desktopnya. Ini dia. Ini saya udah pakai Ubuntu 2204, jadi baru keinstall. Konsekuensinya kadang-kadang saya lupa saya perlu install aplikasi apa. Nah, ini Orange-nya saya taruh di Anaconda and Orange Win. Kalau Anda pakai Windows mungkin nggak perlu kayak gini. Ini kayak biasaan saya aja sih. Orange Canvas. Oke. Kita jalankan Orange. Ini laptop cuma dipakai buat ini doang sih. Apa sih namanya? Demo-demo sama ngajar. Jadi sebenarnya nggak seenak komputer saya di rumah. Kalau komputer di rumah sih memorinya gede banget, 32 GB. Oke, jadi kuliah hari ini saya ambil dari sini, dari example. Oke, ini dia semua yang kita coba mungkin nggak akan bisa hari ini semuanya. Jadi kita mungkin akan sebagian hari ini, sebagian lagi minggu depan kali ya. Cuman di sini ada beberapa hal yang tidak ada di Orange yang normal. Jadi Orange normal itu biasanya keinstallnya sampai unsupervised. Jadi data transform, kalau kita lihat sebelah kiri ya, data transform, visualize, model, evaluate, unsupervised keinstall. Cuma data image analytic, education, explain, geo, network, text mining, taxable, time series itu tidak diinstal di Orange yang normal.
Untuk install yang itu kita perlu masuk option. Kenapa ini teh? Oh, saya harus pilih salah satu dulu ya. Oke, saya akan pilih ini dulu ya. Open dulu ya. Nah. Cuman harus pakai ini, nggak ada layar. Ini juga listriknya mati ternyata. Ini kenapa ya? Ini mati pak. Ini dulu. Ya udah, ini kalau diputus listriknya. 1 jam masih kuat sih. Ya udah, sementara saya nggak pakai. Oh pantes. Ininya pak manusia. Colokannya. Iya. Dasar. Ya udah. Nggak sadar, kenapa nggak ngecas ya, udah jamnya, udah. Oke, tapi harus melihatnya pakai itu berarti. Nggak ada layar. Nggak ada pakai zoom. Oh, kelas saya belum ada, nggak ada apa-apa. Oh nggak ada ikut kelas saya. Oh ya udah. Kira ikut kelas saya. Semester 6 nggak ada pak. Hah? Semester 6. Udah kan? Udah ya? Udah. Oh udah. Lulus belum sudah? Belum pak. Ya gimana sih? Sekarang udah pakai. Oh alah. Udah. Nih jadi kalau untuk nambahin Linux Analytic Education dan sebagainya tinggal klik option add-ons. Nanti kita tinggal contreng, ini tinggal di klik. Kalau di OK nanti dia install. Jadi ini OS yang saya sudah dimodif dari OS yang normal. Oke, kita lihat contoh yang ini ya, contoh example yang ini. Di sini ada file sama data table, jadi cuma 2 aja. Jadi kita bisa melihat filenya apa. Ini kita bisa load. Kita mau file apa bisa kita ambil di sini. Di sini ada hard disk, housing, iris, Titanic, suhu dan sebagainya. Kemudian di sini kita di file ini. Nah ini yang penting. Ini ada fitur dan ada target. Fitur kalau ingat pertemuan pertama saya, fitur itu kalau kita lihat dari modelnya kalau saya nerangin selalu modelnya adalah persamaan linear AX plus B sama dengan Y. Jadi fitur ini X. Saya ingetin aja ya modelnya biar Anda ingat lagi. Pada teknik ngajar harus gitu, diingat-ingetin terus. Ini saya gedein lagi hurufnya. Jadi kalau kita ingat modelnya yang dipakai di machine learning dan sebagainya, biasanya modelnya cuma kayak gini doang sih, AX plus B sama dengan Y. Jadi X ini fitur. Feature di sini adalah target kalau bahasanya OS. Kadang-kadang ini disebut juga classification. Jadi Y adalah targetnya atau classification atau pokoknya yang targetnya datanya ada di fitur ini. Ya. Yang kita perlu cari adalah A dan B-nya. Oke, jadi balik lagi ke sini. Jadi ini fiturnya, targetnya adalah yang kategorical ini. Jadi ini klasifikasi. Klasifikasi dalam hal ini kategori ya. Klasifikasi bisa macam-macam, targetnya bisa macam-macam, bisa bentuk kategori, bisa apa. Nah ini kategorinya ada 3, iris setosa, iris fascicolor, iris vaginica. Fiturnya adalah nilainya. Di sini ada sepal, petal. Oke. Nah di sini kita bisa lihat iris itu apa. Iris classification. Jadi ini contoh legend banget kalau kita iris flower lah. Iris flower prediction. Ini contoh legend yang sering dipakai di kuliah-kuliah data science. Di sini ada iris setosa, iris fascicolor, iris vaginica. Tiga-tiganya mirip. Ini kira-kira kalau dalam bahasa orang Indonesia ini kayaknya kayak bunga anggrek lah kira-kira. Di sini ada petal, ada sepal, ada petal, ada sepal, ada petal, ada sepal. Dan dari data yang kita dapat, kita bisa membedakan antara tiga makhluk ini, setosa, fascicolor, vaginica.
Oke, datanya ini kalau ini tipe data doang, yang ini numerik, sepal petalnya numerik, ada length, ada width, ada panjang, ada lebar, kategorinya ada 3. Nah, datanya sendiri kita bisa lihat dari softwarenya, datanya bisa kita lihat di sini. Jadi ini cuma ditarik gini aja, ini bisa kita geser-geser sih seenaknya aja. Jadi program ini bisa kayak gitu banget. Datanya sendiri seperti ini. Jadi di sini ada kategorinya atau targetnya. Di kemudian Arisetosa dia hasil ukurnya sepalnya 5,1, sepal width 3,5, petal length 1,4, petal width 0,2. Jadi dari data-data ini dia kasih kode di sini, Arisetosa. Nah, kalau kita sudah targetnya kita tag, kita kasih kode di targetnya, ini kalau di dunia machine learning atau deep learning ini namanya supervised learning. Supervised dalam arti targetnya udah kita kasih tahu duluan. Oke, kalau unsupervised targetnya tidak dikasih tahu. Jadi ini jadi kalau kita balik lagi ke sini, kalau targetnya dikasih tahu, y-nya dikasih tahu, itu namanya supervised learning. Kalau targetnya tidak dikasih tahu, itu namanya unsupervised learning. Jadi mesin yang harus mengklasifikasikan sendiri targetnya. Jadi itu lebih susah. Kemungkinan salahnya lebih tinggi sih. Kalau unsupervised learning kemungkinan salah lebih tinggi. Kalau supervised learning kemungkinan salah lebih rendah. Kalau mau ngomong jujur terus terang, sebagian besar data science machine learning yang dilakukan oleh Google dan teman-temannya sebagian besar adalah supervised learning, bukan unsupervised. Kalaupun unsupervised, nanti hasilnya nanti akan dikoreksi sama ada yang melakukan supervisi. Jadi dia akan koreksi lagi. Soalnya kalau unsupervised bahaya banget, kalau suruh mesinnya yang suruh mikir sendiri bisa bahaya, bisa salahnya, tidak kesalahannya dia bisa tinggi banget. Jadi kebanyakan adalah supervised learning, bukan unsupervised learning. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi targetnya udah kita kasih tahu duluan. X-nya di sini kalau kita perhatikan X-nya ada 3. Ada 4. Sepal length, sepal width, petal length, petal width ada 4 X-nya. Terus Y-nya cuma ada 1, tapi ada dalamnya ada 3 kategori. Konsekuensinya Y-nya bukan angka linear, Y-nya adalah, ini kemudian Y-nya bentuknya tulisan ya. Y-nya teks, cuma ada 3 teks. Arisetosa ini kalau kita lihat ke bawah dia ada 3 teks doang sih. Versi color nih, Setosa, versi color, Virginica. Jadi teksnya cuma ada 3 biji ya. Setosa, versi color, Virginica, dan bentuknya teks, fiturnya bentuknya angka. Dan di machine learning seperti ini, di data analisis seperti ini, target sama fitur boleh apa aja sih, boleh teks, boleh angka, boleh gambar, boleh apa aja sih sebenarnya. Jadi si algoritma sebenarnya nggak terlalu peduli apakah itu angka dan sebagainya. Oke, ini saya tutup. Oke, sekarang balik lagi. Ini jadi selesai ini, masalahnya cuma gini doang. Jadi kita bisa melihat datanya bisa seperti apa. Kemudian tadi filenya, oh ya ini filenya kalau kita ini filenya Iristab ada di sini, ada di Home Ono Anaconda Packages Orange Dataset. Coba kita lihat filenya, ekstensinya tab, belakangnya tab, bentuknya teks biasa. Coba kita lihat bentuk filenya seperti apa. Ini saya buka, ini baru aja ya, biar kita kenal yang file seperti apa. Dan file itu sebenarnya bisa pakai file Excel biasa juga bisa, dia mau sih sebenarnya. Anaconda nggak nemu, coba locate Iris ada di mana tuh dia? Iyalah, kita nyari dulu bentar ya. Anaconda envelope orange tadi adanya di coba kita lihat di sini lagi dah. Ini soalnya nggak jelas di sini. Anaconda ini ada packages orange.
Jadi ini di dalam Anaconda sih sebenarnya. Coba kita lihat di sini Anaconda. Mana ya? Mudah-mudahan loketnya bisa dipakai sekarang. Loket nggak dapet deh. Nggak dapet. Baru. Soalnya loketnya nggak jalan nih. Oh, dapat ini. Oke, influence orange 3 ini Python 10 side package orange data set. Oke, ini dia. Jadi di dalam dataset ada beberapa dataset. Di sini ada Iristat, ada Iristat metadata, ada Titanic tab, ada Zoo tab, ada dan sebagainya. Coba kita lihat bentuknya seperti apa. Iristat bentuknya cuma file text biasa. Ini file text biasa semuanya. Oke, saya clear layar lagi. Ini. Nah, kalau kita perhatikan ini file text biasa, dan ini pakai tab antara satu kolom dengan kolom yang lain, dia kasih tab sih sebenarnya. Jadi ini ada tab, ini tab, ini tab, semuanya tab. Nah, yang penting di sini adalah makhluk ini. Oke, ada dua line di bawah ininya. Ada dua line ini yang penting. Dua line di bawah nama dari masing-masing tab. Jadi kan ini ada sepaleng, sepalwidth, sepaleng, petalwidth sama iris. Kemudian ada dua line C, D, terus tab kelas. Nah, ini yang kuncinya ada di sini sih sebenarnya. Ini yang membedakan datanya untuk orange sama file Excel biasa. Ini bisa dibuka pakai file Excel biasa. Cara bukanya coba kita buka ya. Anaconda, sorry. Anaconda. Ini kenapa jalan? Dari ini saya mati dulu, nggak beres. Remove. Oke. Anaconda. Oh, sorry. Anaconda environment. Oke, lib Python 3 kalau nggak salah, Python 3.10 ya, Python 3.10 packages side packages lupa apa ya tadi. Tadi saya geser dulu. Side packages orange. Okay. Orange. Orange. Kemudian cluster datasets. Okay. Ini makhluknya. Nah, kita bisa melihat Iristat ini open with other application. Dia awalnya akan minta open pakai text editor. Kalau text editor jadi bukan Excel. Kita minta open. Nah, kita pakai bisa nggak pakai ini? Nah, ini pakai Excel file ini. LibreOffice Calc. Saya akan buka pakai LibreOffice Calc. Oke, langsung kelihatan dia bisa mendeteksi bahwa
separatornya adalah tab, kita okein. Memang ke unmute ya. Sorry, baru lihat bentar. Oh iya, ke unmute. Minta maaf. Minta maaf, ke unmute ya. Ya ntar lihat rekamannya lah. Ya udah ngomong udah lama, ke unmute. Oke, saya ulang dulu ya. Jadi ini ceritanya saya pengen ngasih lihat format data yang bisa dibaca Orange seperti apa. Oke, saya ulang dikit lah. Saya nggak tahu unmute-nya dari mana, lupa, nggak tahu. Jadi ini saya lagi ngasih lihat contoh file Orange seperti apa. Ini cuman, jadi Orange itu kita bisa melakukan analisa data science. Kemudian jadi untuk data science kita punya beberapa software yang bisa kita pakai ya. Bisa Orange, bisa apa ya, banyak lah. Cuman Orange adalah salah satu software yang open source yang free yang bisa kita pakai dengan enak sih. Nah ini filenya, ini kebetulan cuma 2 aja, file sama data table. Jadi kita bisa ngelihat data tablenya di sini seperti apa. Nah filenya ada di sini. Filenya kalau kita lihat ada di folder ini. Tadi saya coba nyari-nyari, foldernya ketemu, akhirnya kita bisa ngelihat. Ini saya turun ke bawah dulu ya. Ini foldernya Anaconda, Environment, Orange 3, Lib, Python 3.1, Site Packages, Orange O besar, Dataset. Ini ada di sini filenya. Nah, kalau kita lihat file ini langsung pakai text editor, bentuknya seperti ini, pakai text editor. Jadi sepal length, sepal width, petal length, petal width, iris. Kemudian di sini ada CCCCD class, kemudian datanya. Jadi yang membedakan antara file Excel biasa dengan file Orange adalah ada 2 kalimat di bawah, 2 line di bawah itu, CCCCD dan class. C ini artinya continuous, artinya ini angka di bawah ini datanya adalah angka, dan angkanya continuous bukan discrete. Angkanya continuous berarti ini ada 5,1, 4,9, 4,7, 4,6, bisa berapapun. Jadi angka floating point itu biasanya continuous. Jadi C itu ngasih tahu bahwa datanya continuous di bawahnya. Kalau D itu discrete, dia cuman ada kebetulan di sini cuma ada 3 nilai ya, Iris Setosa, Iris Versicolor, sama Iris Virginica. Jadi dia discrete 3 nilai, dan dia ngasih tahu bahwa yang ini, yang kolom yang ini adalah itu klasifikasinya, targetnya. Jadi kalau kita balik lagi ke sini, ke mana sih namanya? Persamaan linear AX plus B sama dengan Y. X-nya itu fitur tadi yang Iris Setosa, yang sepal, petal, length, width segala macam itu fitur, itu X, dan targetnya adalah Y. Y-nya kebetulan bentuknya klasifikasi. Y itu bisa klasifikasi. Kalau klasifikasi berarti biasanya cuma ada sedikit. Ini cuma ada 3 kelas, ada 3 target. Kalau continuous, kalau Y-nya berupa floating point continuous, sah, bisa aja. Artinya kita mainnya bukan klasifikasi, itu biasanya nilai. Oke. Jadi ini bisa bentuk klasifikasi, bisa berbentuk nilai. Oke. Nah ini balik lagi ke sini. Nah kemudian saya pakai file Excel, bisa buka si file Orange-nya, bentuknya kayak gini di file Excel. Konsekuensi dari sini ini apa adalah, jadi kita bisa masukin data untuk dianalisa oleh Orange pakai file Excel biasa, sebetulnya bisa. Oke, cuman bedanya nanti di sini nih. Kita nyelipin 2 line ini. Alternatifnya selain nyelipin 2 line ini, kita bisa pakai pagar. Nah, ini saya harus ngasih tahu dulu, ada di materi di kuliah sih sebenarnya. Cuman saya langsung ambil di sini aja ya. Jangan khawatir, nanti saya akan agak ngulang-ngulang di pertemuan yang akan datang supaya Anda ingat aja.
Jadi ini masuk ke orange. Oke. Di sini ada, nah ini tadi yang kita pakai adalah iris. Nah, di sini untuk datanya kita format datanya, loading data, ini dua makhluk edge. Geser. Saya gedein. Di sini ada format data sama loading data. Ada tiga lah. The data, format data, sama loading data. Ini kita bisa lihat yang ini, kalau nggak salah yang format data ini yang bagus. Kalau nggak salah. Oke. Ini data yang normal kayak gini di file Excel. Oke. Supaya bisa dibaca sama orange, ini kelihatan pengen dibaca sama orange. Ini kelihatan ada fitur, ada metadata. Oke. Nah, untuk ngasih tahu bahwa mana fitur mana apa, kita bisa pakai cara kayak gini. Kita kasih tahu di sini ini fitur, ini target atau apa. Yang butuh cuma fitur sama target aja. Metadata skip, nggak dipakai biasanya. Saya biasanya cuma pakai fitur sama metadata. Kalau skip berarti nggak diproses. Jadi datanya ada tapi nggak akan kita proses. Oke, sah, boleh kayak gitu. Tekniknya adalah, nah ini kuncinya di sini. Class, meta, ignore, instance wait, ada continuous, discrete, time, sama string. Nah, kita bisa pakai cara kayak yang tadi atau caranya kayak gini. Ini adalah meta discrete. Ini meta string. Ini adalah continuous. Ini perhatiin. Ini saya klik dulu ya. Nah, boleh pakai dua line di bawah nama dari kolom itu. Jadi masing-masing kolom kan biasanya ada namanya. Kita bisa pakai kalau cara yang ini kita pakai dua. Bisa digedein nggak ya? Nggak bisa. Kok nggak bisa digedein ya? View. Oh, bisa zoom. 150%. Oke. View, zoom. Oke, boleh pakai dua line seperti ini, atau kita bisa pakai cara satu lagi yang dikenalkan di web, pakai cara kayak gini. Jadi pakai pagar. Nah, ini C adalah continuous, I adalah integer. Jadi, nah, cuman kalau yang kayak gini ada yang huruf kecil, ada yang huruf besar, dan itu beda nih makhluknya, huruf kecil, huruf besar beda. Kita bisa lihat keterangannya di, ini harus balik lagi. Nih di sini. Ini huruf kecil. Ini ngasih tahu bahwa dia adalah kelasnya atau targetnya. Jadi yang kita pakai biasanya yang ini. Kita ngasih tahu yang jadi kelas mana. Kemudian kalau yang ini ngasih tahu datanya berbentuk apa. Bisa continuous, discrete, time, itu maksudnya waktu, atau string. String berarti teks ya. Jadi bentuknya kayak gitu. Jadi format datanya cuma seperti itu aja, dan kita bisa baca di mana tadi orange. Di sini bisa dibaca ntar. Oke. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi yang penting format datanya nih ntar yang seru. Oke. Jadi sebenarnya data apapun, hampir semua data bisa kita obok-obok di orange. Yang jadi masalah paling besar waktu kita ngobok-ngobok data adalah kita harus punya semacam aja ya, kayak perasaan, kira-kira informasi atau pengetahuan apa yang kita pengen ambil dari data itu. Kalau di sini pengetahuannya adalah kita pengen cuman melakukan klasifikasi. Ini termasuk bunga apa, iris apa gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan coba melakukan klasifikasi tadi. Ini saya tutup dulu. Close without saving. Saya keluar lagi. Oke, clear layar. Bin titik slash orange kan. Ini saya clear dulu lah ya. Clear aja dulu biar enak ya. Titik slash orange canvas. Oke, kita jalanin orange-nya.
Nah, dia udah jalan lagi. Nah, kita akan masuk ke contoh yang kedua. Interaktif visualisasi secara interaktif. Oke. Sekedar info aja ya. Mungkin kalau kita masih mahasiswa ngelihat ilmu yang ini masih nggak ada harganya ya. Ini pengalaman sih. Cuman nanti kalau udah kerja kerasa banget bahwa waktu kerja kita butuh sekali ilmu-ilmu yang ini. Jadi kalau kerja kebanyakan ilmu yang dikasih selama SMK atau di kampus ilmunya bentuknya skill, cara coding seperti apa, cara ngambil data seperti apa. Setelah kerja yang dibutuhin adalah nanti kebanyak cara nganalisa data. Jadi kita butuh nganalisa data dan ngambil kesimpulan data dari data yang kita ambil. Itu kebanyakan kayak gitu kalau udah kerja. Jadi untuk codingnya sendiri ya dibutuhin, tapi akan lebih dibutuhin lagi bagaimana kita nganalisa data yang berhasil kita kumpulin. Contoh, misalnya kita kerja di startupnya toko online atau di ojek online segala macam. Itu kan data banyak banget ya. Siapa mesen siapa beli apa, siapa cari apa, itu semua banyak. Dan dari data-data itu kita harus bisa ambil kesimpulan bahwa oke, ternyata nasabah kita atau user kita sukanya produk ini. Nah, kesimpulan seperti itu yang dicari sih sama pimpinan. Jadi fungsinya ilmu yang ini adalah bagaimana kita bisa mengekstrak kesimpulan-kesimpulan tadi gitu. Dan ini yang minta saya itu udah sampai kantor staf presiden, staf wakil presiden, mereka semua sama semua. Jadi presiden, menteri, semuanya juga butuh masukan rakyat maunya apa. Dan itu masukan itu diambil, nggak bisa dalam bentuk survei ke rakyat satu-satu ditanyain lu butuh apa. Jadi caranya dari data-data pembangunan lah, data apa diambil, diekstrak, terus nanti kita bisa lihat. Nah, ilmu ini dicari banget sih sebenarnya. Kalau Anda, ini saya agak side track dikit ya. Kalau mau ngelihat yang mereka yang harganya mahal ada di data science UNDP. Data science UNDP sebenarnya namanya bukan data science UNDP ya. Ini banyak mereka punya lab data. Dia punya lab sendiri. Nah, nih Pulse Lab nih ya. Pulse Lab ini contoh, ini levelnya dunia ya, level dunia. UNDP adalah lembaga dunia, United Nations Development Program. Dia punya 4 Pulse Lab di dunia. Lemot banget ya. Jadi ada 4 Pulse Lab di dunia. Ini kita masuk Pulse Lab Jakarta. Kalau kita lihat ke bawah, coba lihat di bawah ada nggak ya? Nih, selain Jakarta dia cuma punya 3 yang lain. Finland, Kampala tuh di Afrika, Finland tuh di Eropa, satu lagi di New York, Amerika. Jadi Asia adanya di Jakarta. Jadi orang-orang yang seperti ini harganya mahal banget dan dicari banget. Sebenarnya bukan cuma yang ini, jadi pemerintah juga nyari. Kemarin teman-teman di LKPP nanya ke saya, minta orang data science 3 orang, nggak dapet. Jadi ilmu ini sangat dicari, itu ya poinnya. Sekarang kita akan terusin ceritanya ke sini. Kita akan ambil yang ini, open. Ini kita akan coba visualisasi antara data iris tadi, kita baca. Nah, kita lihat visual. Ini visualnya. Sama tabel datanya seperti apa. Ini kalau kita lihat tabel datanya kosong ya. Nah, masuknya ini dalam contoh ini adalah interaktif visualisasi. Mana sih? Nih, oke. Ini visualisasi intinya dari
kerja yang kita kerjakan di sini adalah kita pengen melakukan klasifikasi dari data ini, mana yang Iris setosa, mana yang versicolor virginica. Kebetulan di sini dikasih dalam bentuk warna langsung ya, jadi yang warna biru setosa, warna merah versicolor, yang warna hijau virginica. Kelihatan dari sisi warna, cuman algoritmanya nggak bisa lihat warna sebenarnya. Algoritma itu ngelihatnya angka. Kalau warna buat orang biar bisa visualisasi. Nah ini saya pengen ngasih lihat visualisasi. Kalau dari sini aja langsung kelihatan bahwa yang biru itu misah. Yang biru misah. Jadi Iris setosa misah sendiri kelihatan. Jadi cukup mudah kita untuk melakukan klasifikasi Iris setosa. Kita tarik garis di sini. Iris setosa misah. Nah bayangkan kalau yang versicolor sama virginica. Lu tarik garis di mana di sini? Mati aja lu tarik di mana? Paling di sini nih garis. Cuman masih setengah dari Iris virginica kecampur sama versicolor. Jadi kita bisa narik garis di sini. Oke, yang ini pasti virginica. Kalau tarik garis di sebelah sini, kanannya adalah virginica. Iya. Cuman nggak semua kanan virginica, yang di kiri juga ada yang virginica. Jadi probabilitas salahnya juga tinggi. Jadi ini yang masalah paling besar di urusan klasifikasi. Bagaimana garis apa yang kita tarik supaya kita bisa dengan gampang misahin antara masing-masing target tadi. Oke. Ini kebetulan yang kita pakai adalah sepal length, sepal width. Coba kita ganti. Ini kan dia punya 4 ya. Ada sepal length, sepal width, ada petal length, petal width. Coba kita ganti, kita pakai petal width sekarang. Nah ini mulai kepisah nih. Oh ini gampang banget misalnya, yang biru gampang. Yang merah itu misahnya lumayan kelihatan. Di sini kita bisa lihat, kita bisa narik 2 garis di 0,8 sama 1,6 ya, 1,6 1,7 lah. Kita bisa tarik garis. Oke. Jadi dari 2 garis itu kita bisa misahin 3 kelompok. Ada setosa, ada versicolor, ada virginica. Dan ini yang penting. Jadi kita harus tahu X mana yang harus kita pilih supaya dia bisa misahnya dengan mudah. Dengan cara itu kita bisa melakukan klasifikasinya enak. Coba kalau kita select yang di sini ya. Ini kita select, tolong dilihat di sebelah kanan di data table-nya langsung keluar. Kita punya grup 1 versicolor semua. Ini saya select lagi di sini. Ini sekarang virginica semua. Lihat kalau kita lihat virginica semua. Kalau kita select yang ini udah pasti versicolor semua. Ini mah gampang yang ini mah. Setosa semua. Beres ya. Oh pengen ada grid line-nya. Coba show grid lines. Oke, bagus. Ide bagus. Gua nggak pernah pakai gitu ya. Show color region. Wah, bisa lucu-lucu ya. Show regression line. Ciailah. Ini kita punya beberapa beberapa garis regresi. Regresinya terhadap masing-masing ya. Ini regresi biru, regresi merah, regresi hijau. Jadi kita bisa lihat. Tapi ini regresi nggak penting, sementara nggak dipakai. Yang kita lihat wilayahnya. Coba kalau yang ini saya ganti sama sepal width, pusing kepala lu. Wilayahnya bingung. Terutama yang merah sama hijau nih bingung wilayahnya. Coba kalau dua-duanya petal gimana? Petal length juga rada lumayan, kita bisa misahin. Kalau petal sama petal gimana? Petal sepal length sama petal length. Nih, petal length sama sepal length bisa pisah juga. Jadi kita bisa ngelihat pemisahannya seperti apa sih. Dari kayak gini ya, dari gambar ini bisa ngelihat. Oke. Jadi ini adalah seberapa susah kita melakukan klasifikasi. Oke. Fungsi klasifikasi banyak sekali dipakai. Saya kasih contoh sederhana ya. Paling gampang kalau saya lagi ngasih contoh biasanya kita masuk ke toko online. Mana ya toko online? Nih. Misalnya Bukalapak. Oke. Dan nanti kalau masuk toko online biasanya ada iklan. Ini kita lihat iklan di Bukalapak
yang buat user yang namanya Ono, iklannya kita bisa lihat banget, iklannya elektronik pasti. Nih masuk Bukalapak, kita lihat ke bawah. Mana iklan teh? Oh di atas, sorry, lagi loading, males nunggunya ya. Tuh ini kan pasti alat-alat kayak ginian ya, alat tukang lah, apalah. Serbu produk terbaru. Kenapa iklannya nggak keluar banyak ya? Biasanya keluar banyak, nunggunya lama pisan ya. Kenapa? Oh, ini pencarian populer. Wah, lama. Tapi ini elektroniknya kenapa nggak keluar ya? Kemarin mah keluar elektroniknya, sekarang nggak keluar, kunaon. Coba kalau cari di Tokopedia. Saya jarang beli di Topet sih, tapi Topet kayaknya lebih bagus sekarang daripada Bukalapak. Kayaknya, nggak tahu juga. Oh, di komputer saya yang itu yang berarti yang bagusnya ya. Yang saya ini baru diinstal soalnya. Jadi dia kayaknya nggak, ini browsernya belum ketangkep. Oh ini saya belum pernah login nggak ada, nih juga belum pernah login. Oh saya belum login, pantesan iklannya kagak ada. Jadi nih jujur ini komputer masih baru diinstal, saya baru upgrade ke Ubuntu 22.04. Saya belum pernah login ke Bukalapak sama Topet di sini. Akibatnya dia belum tahu Ono sukanya apa. Kalau di komputer yang satu lagi kan emang saya biasa belanja dari komputer yang di rumah, bukan laptop ini. Jadi ini nggak ada ya iklannya salah semua. Jadi dia belum tahu siapa yang make. Kalau di komputer yang sana saya login langsung komputernya, akibatnya dia dapat iklan yang benar. Ini random rekomendasi, bener random banget. Ini kayaknya random, sebagian besar orang biasanya beli apa gitu, kayaknya gitu ya. Cuman belinya kayak ginian. Ini mainan, ini yang buat ini mah jikir ya. Bola, ya udahlah. Tapi ngerti ya maksudnya, proses buat ngasih iklan tadi adalah proses ini sih sebenarnya. Klasifikasi seperti ini. Jadi dia melakukan klasifikasi si Ono sukanya apa segala macam dari proses ini. Beres ya. Tapi ini kebetulan prosesnya proses interaktif banget ya. Sorry, ini saya tutup aja. Udah nggak perlu. Sekarang saya ini tutup, udah beres ya. Kita masuk ke contoh selanjutnya. Ini tutup juga. Sekarang orange-nya saya tutup juga. Oke, saya akan nyalain lagi orange, close without saving. Saya akan nyalain orange lagi supaya kita bisa ngelihat contoh yang selanjutnya. Cuman nih jam 9 harusnya ada pertemuan sama kepala sekolah nih. Jadi ya kita sampai jam segitu ya, bentar ya. Biasanya iklan pemutaran oleh publik yang biasa kita akses, Prof. Enggak, kalau yang ini kasusnya bukan IP publik. Yang ini tadi saya emang belum login. Tadi kan kalau dilihat saya belum login ke Bukalapak sama Topet karena ini laptop baru diinstal. Jadi emang saya belum pernah belanja lewat laptop ini lagi. Karena ini baru diinstal. Ini baru install 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Baru di-upgrade ke Ubuntu 22.04 gitu. Jadi ini baru banget. Ya, oke. Sekarang masuk ke example lagi ya. Interaktif visualisasi, sekarang kita visualisasi dari data. Oke. Bisa interaktif juga sih bentuknya. Jadi ini data kita visualisasi, terus kita lihat datanya di sini, tabel datanya ini. Kalau kita lihat di sini tabel datanya kayak gini, nanti kita bisa lihat tabel data ini tuh yang mana gitu ya. Kalau kita lihat visualisasinya, kita bisa lihat visualisasinya seperti ini. Ini yang kita lihat tadi juga. Oke. Sekarang kita lihat tabelnya. Tabel datanya di sini. Saya turun ke bawah. Oke. Sekarang kita lihat. Jadi ada data, ini ada visualnya sebelah kanan. Oke. Sekarang saya pengen select. Yang ini datanya yang mana sih? Oke. Klik, ini kelihatan langsung datanya yang ini. Oke. Coba select lagi. Jadi Orange punya fasilitas yang lucu-lucu.
Ini fasilitas yang ada di Orange, kita bisa ngelihat kayak gini. Nah, ini datanya yang ini. Jadi enak banget sih buat ngutak-ngatik data, enak. Ini Virginica. Datanya yang sebelah sana kelihatan yang hijau. Jadi ini adalah istilahnya dia apa tadi? Ya pokoknya kita bisa, kalau yang tadi kan yang tadi adalah visual datanya, kita select keluar datanya yang mana, angkanya yang mana. Kalau yang ini angkanya yang kita select, keluar gambarnya yang mana. Jadi bisa bolak-balik, bisa kita select angkanya, gambarnya yang mana, bisa kita select gambarnya, angkanya yang mana. Jadi bisa bolak-balik seperti ini. Dan ini penting banget kalau kita lagi nganalisa data. Karena kita butuh tahu ini datanya yang mana sih sebenarnya. Nah, kita bisa mainan kayak gini. Ini ngomong dulu, jujur terus terang dulu ya, nggak banyak software yang bisa kayak gini loh. Jadi software yang bisa kita main select ini visualnya yang mana, itu nggak banyak. Kalau kita udah melakukan data analisis, kemampuan-kemampuan seperti ini dibutuhin banget. Soalnya kalau nggak kita pusing kepala nanti analisanya. Ini beres ya. Ini salah satu kemampuannya. Dia bisa interaktif banget. Data yang kita select atau visualnya yang kita select, bisa bolak-balik data yang mana. Oke. Ini saya tutup, ini saya tutup. Oke. Jadi ini bentuknya kayak ini, programmingnya kayak gini. Kalau ini gua cabut, ya remove, hilang. Datanya hilang. Kalau kita giniin, ini saya cabut ya. Gambar saya cabut nih. Coba nih. Coba kalau saya select, mau nggak dia? Nggak bisa, nggak keluar. Ya kalau main-main kayak gini mah harus ada kreatif. Gua kacauin gitu ya. No, nggak keluar dia. Soalnya di sini bingung dia. Dia nggak tahu datanya seperti apa. Oke. Nah, ini beres, ini beres. Ini cuman ini gua cabut aja. Ini kalau sambung lagi nanti keluar, bisa kayak gitu. Jadi programming cuma nyambungnya. Ini belakang ini kan Python semua ya. Jadi di belakang widget atau lingkaran file ada Python, data table ada Python, ini ada Python, semuanya ada Python sih belakangnya, cuman dibikin grafik supaya gampang kita mainnya. Oke. Untuk kelas ini saya pengen uji coba sih sebenarnya. Saya pengen ngajarin yang main Python segala macam sih. Cuman nanti ya di akhir-akhir mudah-mudahan ada waktu. Cuman dalam ujiannya itu nggak ada, Pythonnya nggak saya masukin, soalnya nggak berani. Oke, baterai saya tinggal dikit, mudah-mudahan masih bisa. Oke, saya keluar dulu. Oke, udah. Sekarang saya balik lagi jalanin Orange Canvas. Saya masuk example lagi. Saya masuk classification tree. Ini udah ya. Jadi find data table, interactive visualization. Sekarang masuk classification tree. Nih. Nah, ini udah mulai seru. Di sini kita lihat ini apa, iris lagi. Ini ada datanya, gambarnya. Kita bisa lihat gambarnya. Oh, sorry. Biar bisa dipotong, saya harus kayak gini caranya. Nah, di sini ini adalah algoritma untuk melakukan klasifikasi. Di sini adalah algoritma buat visualisasi. Jadi proses, kalau kita lihat proses yang namanya data science, data analytics, machine learning, deep learning, artificial intelligence, prosesnya cuma 3 proses sih sebenarnya. Ngambil data, terus modeling. Ini algoritmanya di sini kebetulan yang dipakai adalah classification tree. Kalau ngelihat model-model yang lain bisa banyak. Di sini ada tree, ada linear regression, logistic regression, naive Bayes, random forest, segala macam, banyak banget di sini. Oke. Masing-masing ada plus minusnya. Masing-masing algoritma ada plus minusnya. Masing-masing punya kemampuan beda-beda untuk tipe data yang beda-beda. Jadi masing-masing nanti harus banyak eksperimen, nyoba-nyoba algoritma yang mana bagus buat data yang mana. Oke, itu coba-cobain aja. Kalau pengen lebih dalam, tahu lebih dalam ini algoritmanya, cara kerjanya kayak gimana segala macam, harusnya adanya di kuliah statistik. Harusnya. Saya nggak terlalu mau buang waktu saya buat nerangin kayak gituan, soalnya jujur boring.
sangat membosankan rangin-rangin yang kayak gituan. Kalau yang kayak gini lebih tidak membosankan. Tapi sebetulnya kalau pengen ngerti bener, kita perlu tahu dalam-dalamnya, cara kerjanya seperti apa. Cuman kalau masuk ke situ bosen banget ya. Nanti baca-baca aja ya. Yang penting kita ngerti dulu ininya ya, bahwa ada banyak algoritma dan harus tahu bahwa masing-masing algoritma punya plus minusnya masing-masing. Nanti eksperimen aja dulu. Cobain, nanti kalau mulai mentok, mulai baca dalamnya. Kenapa ini bisa mentok? Kenapa ini cuman bagusnya buat data gambar, yang ini bagusnya buat data teks, yang ini bagusnya buat data kategori, yang ini bagusnya buat datanya yang data linear, continuous kayak gitu. Jadi itu masing-masing ada plus minusnya. Oke, jadi harus dites sih sebenarnya. Ini data diambil dari Aris tab sama, kemudian kita visualisasi, dia masuk ke classification tree ini, dan ini kita lihat tree viewernya. Ini cuman kita klik aja, ini nggak parameternya nggak usah dirubah apa-apa. Kalau kita mau nyoba-nyoba silakan dirubah parameternya. Oke. Nah ini mulai kita bisa lihat view-nya. Nah kesimpulannya dari hasil klasifikasinya adalah, pertama kali kalau kita melakukan klasifikasi iris, nah ini cara bacanya ya. Ini classification tree ini adalah pohon keputusan. Jadi misalnya presiden pengen ngambil keputusan, sebaiknya Indonesia arah pembangunannya kemana? Oke. Parameter Indonesia kan banyak banget. Indonesia ada dari sisi industri ada industri kecil, industri menengah, industri besar, ada lagi industri strategis, belum lagi dari urusan pendidikan, ada SD, SMP, SMA, SMK, ada universitas, ada segala macam. Belum lagi dari sisi ESDM, energi segala macam. Ini parameternya banyak banget. Waktu kita ngambil keputusan Indonesia, misalnya tujuan akhirnya adalah misalnya saya presiden ya. Presiden pengen supaya bukan suku bunga inflasinya kita bisa diredam misalnya 10%. Oke. Dari sekian banyak parameter mana yang paling menentukan? Nah itu yang paling penting sih. Kita pengen tahu parameter yang mana menentukan. Dan proses ngambil menentukan parameter mana yang menentukan, ini kayak gini nanti keluarnya. Ini cara bacanya ya. Nih saya pengen lihat. Kalau ini kebetulan targetnya adalah target iris. Ada 3 iris setosa, versicolor, virginica. Misalnya kalau kita pengen virginica, oke. Kalau pengen virginica, yang dilihat pertama kali siapa? Petal length yang dilihat. Kalau dia lebih besar dari 1,8, lihat ke sebelah sana. Kalau 1,9 lebih kecil dari 1,9, buang aja, itu pasti bukan virginica. Jadi pertama lihat petal length, lebih kecil dari 1,9 bukan virginica, buang. Sekarang lihat di petal width-nya. Kalau lebih besar dari 1,9, kemungkinan dia virginica, kemungkinan besar. Kalau lebih besar dari 1,9, lebih besar 1,7 ya, virginica. Oke. Nah, kalau dia lebih dari 1,7, kita lihat juga ini kan petal length, petal width. Sekarang petal length kita lihat lagi di sini, dia ada 2 nih. Ada yang lebih kecil dari 4,9, ada lebih besar 4,9. Petal width-nya ya, sorry. Nah, ini jadi cara ngelihatnya gini nih virginica. Kalau kita pengen lihat versicolor, cara ngelihatnya kayak gini. Kalau kita pengen lihat setosa, cukup 1 kali aja kelihatan. Oke. Jadi kira-kira cara ngambil keputusannya gini sih. Oke. Jadi kita bisa lihat target kelasnya apa. Nanti kita bisa lihat cara dia ngambil keputusan. Dan teknik ini yang biasanya sangat dibutuhkan oleh pimpinan. Apakah itu presiden, menteri, CEO, CIO, apapun, dia kayak gini ngambil keputusannya kira-kira. Kalau lihat yang ini, kalau ini kayak gini, berarti yang ini kayak gitulah kira-kira. Oke, beres ya. Kalau mau iseng lihat-lihat video-video saya yang lain, ada banyak tentang proses pengambilan keputusan juga banyak sih. Tapi ini sekedar catatan buat kita semua ya. Ini adalah contoh pengambilan keputusan yang berdasarkan data, dan ini dicari banget.
sebagian besar pimpinan kita ngambil keputusannya berdasarkan insting dan kadang-kadang berdasarkan dukun. Itu jadi masalah besar, gitu ya. Jadi ini adalah contoh kalau kita ngambil keputusan dasarnya data. Konsekuensi dari ini adalah kita harus bagus banget dalam ngumpulin data. Kalau ngumpulin datanya kita nggak bagus, ya berabe urusannya buat ngambil keputusan. Kira-kira gitu ya. Jadi ini bisa dilakukan kalau kita ngumpulin datanya bener. Dan datanya nanti berbentuk file Excel. Yang jadi masalah, ini kayak kemarin aja. Ini saya kemarin di Dinas Kominfo di Tangsel lah. Yang bikin form buat pengumpulan data orang-orang birokrasi. Akibatnya bentuknya form aja, kertas, PDF. Lu masukin data di PDF, mampus lu kalau datanya di PDF, kertas, doc, bukan Excel. Susah diproses, makanya kayak ginian susah. Ini baru bisa proses dengan mudah kalau datanya ada di file Excel. Nah itu harus kasih tahu ke, nanti kalau kerja segala macam, kasih tahu ke bos, ke pimpinan, Bapak, ini kalau di swasta mungkin kita udah biasa dengan file Excel, data di file Excel. Tapi kalau di pemerintahan, nggak usah jauh-jauh lah. Lu pada data entry kan kemarin, kerasa banget kan? Datanya kan bentuknya kertas ya. Itu yang bikin adalah birokrat, keluarnya kertas. Udah gitu semua lu data entry ke Excel kan, mampus nggak lu? Jadi harus 2 kali kerja gitu. Masukin dulu ke kertas, udah gitu data entry lagi ke Excel, kerjaan 2 kali lu. Udah ngumpulin data, masukin lagi ke Excel. Kalau bisa masukin langsung ke Excel dengan format Excel langsung kan gampang prosesnya. Nah ini yang jadi masalah. Akibatnya kita waktu mengambil keputusan jadi susah. Udah gitu misalnya pimpinan Republik ya, nggak ikutan Prof. Iya Putri nggak ikutan, lain kali ikutan Put. Nah ini pimpinan yang masalah dengan proses tadi adalah gini nih. Ini kita udah punya file Excel-nya. Jadi ini kan kemarin udah punya file Excel-nya ya. Coba bayangin. Nggak mungkin file Excel ini dikasih ke pimpinan langsung ke presiden kan. Kacau datanya bro. Jadi misalnya ini mau dikasih ke pimpinan daerah, nggak akan dikasih file Excel loh. Pimpinan daerah nggak akan dikasih file Excel. Mereka akan berbaik hati, si yang pengolah data ini akan berbaik hati, dikasihnya kesimpulan dari data doang. Tidak dikasih data mentahnya, dikasih kesimpulan karena dia baik hati. Udah gitu, lu terima jadilah kesimpulannya. Terus lu mau analisa data lagi? Nggak bisa. Karena kita udah dapat kesimpulannya doang, kita nggak dapat data mentah, kita nggak bisa proses lagi, kita dapatnya kesimpulannya doang, mampus lagi. Jadi kita punya masalah besar di Republik ini karena yang megang Republik adalah birokrat, bukan peneliti, saintis. Kalau saintis, data scientist itu dia akan minta raw data mentah karena kita pengen analisa. Gitu, ngerti ya masalahnya? Jadi saya coba ngubungin antara kuliah ini dengan dunia nyata. Dan ini tugas anda nanti kalau udah lulus kuliah kerja, berantem lah lu di sana. Kan sekarang kemarin udah punya pengalaman data entry, tahu lah ceritanya kayak gimana. Udah gitu Ono ceritanya kayak gimana, berantem sono. Tugasnya adalah berantem. Oke, ini saya tutup. Ini udah kebayang prosesnya. Ini adalah apa sih namanya? Reviewer. Sorry. Lanjut. Coba. Ini kalau kita lihat di sini, kita bisa lihat dari reviewer. Coba kita bisa 2 sekaligus sih sebenarnya. Bisa lucu-lucu lah. Si Orange mah lucu banget sih. Ini program lucu sih sebenarnya. Nih. Ini sama kayak tadi. Ini saya geser dulu ya. Ini sama kayak tadi. Misalnya kita bisa select kayak gini. Select. Nah, ini kelihatan. Titiknya yang mana aja kelihatan. Kalau di sini kita bisa lihat titiknya yang mana aja, di sini kita bisa lihat titiknya yang mana aja. Kalau kita lihat di sini kelihatan setengah benar setengah salah ya. Kalau di titik ini kita bisa lihat bahwa kalau petal width lebih besar 1,9 kita dapat ada dua-duanya masuk. Tapi kalau udah ditambahin petal length yang lebih kecil dari 1,9 sebagian besar adalah yang warna merah. Kalau yang ini lebih keren lagi. Yang salahnya tinggal 1. Kalau yang ini dikit banget sih. Kalau yang ini kemungkinan besar benar. Ini kalau yang versi color. Kalau kita Virginica, kita juga sama di sini setengah-setengah. Kalau di sini sebagian besar Virginica cuma ada 1 yang salah di sini. Jadi probabilitas benarnya 97,8%. Kalau di sini lebih dikit
jumlah jumlah dotnya. Kalau mau dot besar di sini, kalau mau bener sebagian besar kita mainnya di sebelah sini. Jadi kita bisa visualisasi antara apa sih namanya classification tree sama scatter plotnya bisa dimain-mainin, gitu ya. Kalau yang ini setosa mah gampang banget setosa mah. Tinggal klik yang ini dapat setosa semua, udah beres setosa mah. Nggak usah pakai otak lah setosa. Yang seru adalah yang kayak gini. Jadi kita biasanya paling seneng kalau kita ngelihat data-data yang kecampur-campur gitu. Gimana cara misahinnya tuh? Misalnya kalau pendataan penduduk kayak kemarin ya, pendataan penduduk kemarin kan biasanya ada masalah tingkat pendidikan, ada masalah pendapatan, jumlah anak segala macam, dan itu kecampur kan. Bagaimana kita mengklasifikasi penduduk miskin? Dasarnya apa? Apakah tingkat pendapatan? Apakah tingkat pendidikan? Apakah tingkat apa? Garisnya sebelah mana gitu. Nah, itu yang seru tuh urusannya. Dan itu bikin berantem. Soalnya nanti ujungnya kalau di lapangannya adalah kok dia dapat bantuan ini, bansos. Kok saya kagak? Saya kan miskin. Dasarnya apa? Gitu kan seru urusannya. Itu beres ya. Oke. Ini udah jam 9 nih. Saya harus cabut sebenarnya. Oke. Ya udahlah. Jam 9 saya harus cabut. Saya ini buat Anda tolong lihat lagi eksempel-eksempelnya, tolong dioprek-oprek. Mudah-mudahan nanti bisa dapat yang lucu-lucu. Oke. Nanti minggu depan kita akan coba lagi explore lagi lah kira-kira. Iya 9.15 sih harusnya. Cuman ini ada guru-guru apa sih namanya? SMK mau MOU katanya jam 9, makanya saya stres. Atau saya nunggu aja ya bentar ya. Sambil nunggu MOU lah, biarin lah. Saya terusin lagi. Lebih enak ngajar daripada urusan rebyek kayak gitu. Oke. Kita lihat lagi, masih ada waktu 10 menitan. Oke. Nah, kita masuk example lagi. Kita masuk ke ini udah principal component analysis. Nah, ini seru nih sebenarnya. Principal component analysis. Ini file yang dipakai adalah Brown selected type. Brown selected type. Filenya kayak gini nih. Ini kalau kita perhatiin di sini fiturnya banyak banget. Fiturnya sampai ada 79 fitur. Kategorinya cuman ada, coba saya gedein. Apa tuh? Oh, bank. Jadi kategorinya cuma ada 3 ya, Proteus, Reps, Biro. Jangan tanya ke saya ini apa, data apa, ini data orang kedokteran lah, kagak ngerti apaan. Tapi ini data orang kedokteran. Jadi dia punya alpha 0, alpha 7, alpha 14, 21, tengarti apa itu teh. Pokoknya fiturnya banyak banget sampai 79 fitur. Kategorinya cuma 3. Yang jadi masalah dengan data seperti ini adalah dari sekian banyak fitur, dari sekian banyak sumbu X, mana yang paling dominan yang akan menentukan si kategori ini. Jadi kalau kita udah lihat data yang gede banget, otak kita sebenarnya cara berpikirnya sederhana banget. Oke, sumbu X-nya banyak. Dari sekian banyak sumbu X, mana yang nentuin sih sebenarnya untuk menentukan kategori. Nah, itu harus cara otak berpikir gitu ya. Oke lah, kalau kita nggak ngambil semua fitur, pasti ada salahnya. Tapi gimana caranya kita bisa meminimalkan salah supaya pemilihan kategorinya probabilitas benernya tinggi gitu kira-kira. Jadi teknik itu adalah PCA ini, Principal Component Analysis. Jadi analisa komponen yang paling Principal Component Analysis gitu. Kita di dalam Orange punya fasilitas seperti ini. Nanti kita bisa lihat scatter plotnya dia. Ini scatter plotnya dia. Oke. Nah, ini kebetulan dia oke. Bentar. Oke. Ini ada PC1, PC2. Salah PC1. Oke. Ada PC1 di PC itu singkatan dari Principal Component, PC Principal Component. Tadi kan kita punya komponen sampai 70 sekian. Oke. Nah, ini
grafik ini adalah menentukan tingkat kesalahan lah kira-kira. Ini proporsi kesalahannya berapa, tingkat kebenarannya berapa persen nih. Ini ada yang kesalahan, ada kebenaran lah kira-kira ya. Nah, explain variance-nya 35%. Jadi yang terjadi dari proses PCA ini adalah, jadi kalau cara ngebayanginnya gini. Biasanya kalau di SMA kita diajarin data ada 3 dimensi, X, Y, Z. Oke, bayangin kalau datanya yang gelo seperti ini kan bukan X, Y, Z ya. X, Y, Z, A, B, C, D, E sampai X sampai Z aja cuma 27 ini ya, 27 kolom. Ini ada 79 kolom nih. Sampai titik ini 79 kolom nih. Kolomnya ada 9 ya. Nah, kalau udah kayak gitu, itu bukan X, Y, Z lagi. X, Y, Z cuma 3 kolom. X, Y, Z 3 kolom. Ini kolomnya banyak banget gitu ya. Nah, gimana caranya kita ngerubah dari kolom yang banyak menjadi cuma 2 kolom atau 3 kolom. Jadi yang dilakukan adalah dia akan ngerubah koordinat data sih sebenarnya. Ini kalau di dunia animasi biasanya sangat ini misalnya kita melakukan programming game ya, game programming animasi. Yang dilakukan dalam dunia animasi adalah melakukan perubahan koordinat dari koordinat 3 dimensi jadi 2 dimensi. Karena layar kita tuh 2 dimensi. Layar kita 2 dimensi, sementara makhluk-makhluk yang bergerak di dunia animasi tadi 3 dimensi semua rata-rata. Jadi kalau aset, terus ada karakter, semuanya 3 dimensi. Bagaimana kita ngerubah 3 dimensi jadi 2 dimensi? Jadi itu dia melakukan transformasi koordinat sih sebenarnya. Oke. Nah, yang dilakukan sama ini juga sama. Kalau di animasi masih kebayang ya, 3 dimensi jadi 2 dimensi, gampang. Tinggal diproyeksiin ke layar 2 dimensi, 3 dimensinya jadi 2 dimensi kan? Dia main proyeksi layar. Jadi proyeksi layar itu ini ada manipulasi. Ini Iqbal kayaknya punya pengalaman banyak. Gak apa-apa lah, itu bagian dari pengalaman ya. Nah, kalau di animasi itu 3 dimensi jadi 2 dimensi. Nah, kalau di sini 79 dimensi dijadiin 2 dimensi atau 3 dimensi atau 4 dimensi, suka-suka. Nah, caranya menentukan dimensi mana yang kita ambil. Jadi caranya kita pakai yang ini sih sebenarnya. Ini adalah menentukan dimensi mana yang kita ambil. Jadi ini dari sini bisa kita geser nih. Ini 3 dimensi nih sekarang. Ini 4 dimensi, ini 7 dimensi, ini 9 dimensi, ini 11 dimensi. Semakin banyak dimensi yang kita ambil, probabilitas untuk benarnya makin tinggi. Kira-kira kayak gitu ya. Gitu ya. Jadi bayanginnya kayak game, bikin animasi game lah. Ini kita bikin ke 3 dimensi. Nah, kita coba lihat di ininya ya. Nih. Oke. Berubah nggak dia? Bentar. Oke. Kagak. Oh, ini harus dirubah nih. Nah, ini jadi ada 5 nih sekarang. Soalnya saya ngambil 5 dimensi. Nih. Kita bisa lihat sama PC 5 berapa efeknya kayak gimana, sama PC 4 kayak gimana. Ini kita bisa lihat-lihat di sini sih. Cuman karena layar scatterplot kita cuma 2 dimensi, paling gampang ini kita bikin 2 dimensi aja sih, 2 dimensi. Nah, 2 dimensi. Jadi ini cuma PC 1, PC 2. Dari 2 dimensi aja kita bisa lihat, kita bisa misahin warna hijau dan warna merah. Ya merah sama biru agak kecampur-campur lah. Tapi ini aja udah lumayan gitu ya. Jadi oke lah, kita harus tolerir bahwa nanti algoritma yang kita bikin kemungkinan kita akan salah sedikit lah di biru, akan salah sedikit di merah. Tapi hijaunya probabilitas buat benernya tinggi di hijau. Kira-kira kayak gitu. Oke. Nanti kalau kita naikin lagi dimensinya, nanti kita bisa lihat efeknya ke ini kita punya PC 3. Oh, ini lebih bagus nih. Oke, lebih bagus nih PC 3. PC 3 dengan PC 1 lebih bagus. Ada error 2 di sini, ada error 1. Yang birunya probabilitas benernya lebih tinggi. Kalau saya ambil ini PC 2, efeknya gimana? Berantakan kalau di PC 2. Jadi PC 2 dengan PC 3 bermasalah, PC 1 dengan PC 3 oke banget. Jadi itu cara bermainnya kira-kira kayak gitu ya.
Ini adalah proyeksi dari ini ya, proyeksi dari dimensi banyak ke dimensi sedikit. Dan ini asal kita tahu ini biasa kita pakai kalau kita lagi coding animasi grafik dari 3 dimensi ke 2 dimensi. Itu kalau di game apa itu mainnya kayak gitu. Ada ya? Sip. Silakan dioprek-oprek. Ini dunia yang menarik banget dan gajinya gede. Ngasih tahu aja, gajinya gede kalau Anda nguasain ilmu yang ini. Apalagi kayak kemarin udah pernah ngerasain data entry ya. Tapi kan itu bagian data entry-nya doang, belum analisa datanya. Kalau boleh saran, nego sama orang-orang sana, boleh nggak saya kerja praktek buat analisa data? Artinya kita minta akses ke data mentah mereka, terus kita coba analisa data, mainan kayak ginian buat analisa data. Oke. Hasilnya boleh nego-nego lagi ke sana, misalnya kalau udah bisa analisa data, nego gimana kalau kita bikin paper jurnal barengan gitu. Kalimatnya gitu ya. Artinya pihak sana jadi penulis, nanti Anda sebagai mahasiswa ITTS pakai Orange ini kebanyakan instansi pemerintah atau instansi swasta yang familiar. Hampir nggak ada yang pakai Orange karena nggak pada tahu ada dunia ini. Jadi pemerintah sama swasta hampir nggak ada yang pakai Orange, mereka biasanya pakai yang berbayar gitu. Atau mereka pakai bajakan. Jadi kebanyakan tidak pakai Orange. Oke, dia pakai bayar. Softwarenya apa ya? Coba kita lihat di sini aja. Data analis software ranking gitu ya. Rank. Oke. Bu Tuti misalnya, dia hobi banget sama Tableau. Tapi Tableau itu nggak gratis loh, hati-hati. Makanya saya rada anti. Pokoknya yang udah mulai berbayar, Ono agak ngasih jarak lah. Jadi Tableau bagus, oke. Buat visualisasi, oke. Mana? Tadi mana sih? Ini. Oh. Saya pengen nah ini ada softwarenya, Base Data Analytics Software, ada Microsoft Power BI bayar, Tableau bayar, ini semua bayar loh ini. Oke, hampir semuanya bayar. Jadi Orange itu yang free. Yang saya tahu free, bener-bener free itu Orange dan nggak masuk dalam sini. Silakan belajar-belajar. Ada lagi, nah tuh ada harganya kan, ada harganya ya. Kontak sales for quote. Oh ini ada Clipfolio free nih, starting price. So analytic free, ngeri lah. Ini kayak gitu ya, silakan dilihat. Kalau Orange sudah pasti open source sih. Dia open source, cuman nanti mungkin di akhir-akhir mudah-mudahan ada waktu ya. Saya akan coba dedet ini semua. Mudah-mudahan kita ada waktu. Saya coba ngasih lihat bagaimana kita coding pakai R sama pakai Python. Tapi di ujiannya nggak dikasih sih, nggak dikeluarin R sama Pythonnya sih. Cuman saya agak ragu-ragu soalnya takut pada pingsan dikasih yang gituan. Gitu. Beres ya? Oke. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya tutup sampai sekian dulu. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Waalaikumsalam. Ya, oke. Saya keluar lagi.